Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prasadya 112. Bahasan berapa kali saya beruntun ini. Aduh, oke dah, langsung aku ini cara basa-basi karena aku memang ini agak molor ya takut jadi karena memang aku lagi nyoba sesuatu yang baru, jadi aku mau bahas ini lebih cepat-cepatan ya, tuh bahas Kamen Rider Gabu episode 20. Wow, udah 20 episode aja ternyata, diam-diam. Dan ya singkatnya sih, kalau dari bagian awal ini cuma perihal si Soma yang ngasih tahu ke Keisosuke soal kehadirannya Kamen Rider Flam ya. Ya meskipun di sini bisa dibilang si Keisosuke kayak pura-pura bego aja, karena kan ya memang basically dia udah tahu gitu loh. Keisosuke kayak dengerin dia kayak pura-pura tanya, pura-pura nggak tahu, pura-pura bego gitu. Padahal ya sebenarnya aku ya kayak memang udah pastikan si Keisosuke tahu soal si Kamen Rider Flam lah. Wong ini Flash Time Gear kan ini basically adalah build yang diciptakan dari data plate-nya dia kan, yang dipakai sama si Nielf. Jadi ya wajar kalau dia udah tahu, tapi dia diem aja gitu loh. Ini agak gimana, memang masih misterius banget sih Keisosuke ini niatnya apa gitu loh. Apalagi di sini kan juga waktu ini aku langsung bagian agak loncat dikit ya, bagian dimana waktu dia lagi ngomong sama Hanto yang baru aja sadar, baru aja human, kan ada bagian dimana rambutnya itu diteliti, terus ada kayak bagian di layar monitornya si Keisosuke itu yang kayak ada semacam grafik DNA gitu kan. Jadi ya memang dia kayak lagi meneliti sesuatu gitu loh dari rambutnya si Soma. Jadi memang ini masih misterius sih, tujuannya Keisosuke itu sebenarnya apa gitu loh. Ya memang ada kemungkinan kalau itu ngarah ke ini ke kemunculannya Bitter Gabu, tapi untuk sekarang kayak masih di pelan-pelan dulu sih. Jadi nggak langsung der itu enggak, tapi di build aja pelan-pelan dulu. Jadi kayak diungkapnya gini, episode ini diungkapnya segini, di episode ini awalnya segini. Jadi kayak bertahap gitu. Jadi pas bagian klimaksnya langsung kerasa. Terus juga di sisi lain di sini juga ada si Nielf yang datangi si Lakia alias si Lakia itu buat ya ngecek perkembangannya si Lakia sebagai Kamen Rider Flam kayak gimana. Dan bahkan di sini juga secara cuma-cuma ya si Nielf itu ngasih si Lakia itu Gojiso baru, yaitu Puru Jelly Gojiso. Iya, ini yang bakal jadi item untuk form barunya si Kamen Rider Flam, yaitu Kamen Rider Flam Puru Jelly Custom. Meskipun ya sebenarnya katanya si Nielf itu nganggapnya si Lagenan yang sekarang itu nggak perlu pakai nggak perlu pakai item baru ini lagi, karena dia merasanya kalau Lagenan sekarang udah cukup kuat gitu loh. Aku merasa juga alasannya kenapa ya, kalau memang si Nielf itu merasa si Lagenan udah kuat banget sih, ya ngapain dia masih dikasih Gojiso baru gitu loh. Pasti ya ada maksud tersembunyi kan di balik si Nielf ngasih Puru Jelly Gojiso kepada si Lagenan. Dan di sisi lain juga si Sachika kan, di sisi lain ya si Sachika tetap meneruskan pencarian Takeshi ya, dimana si Takeshi ini kayak benar-benar dianggap kayak masih belum pulang loh ternyata. Ini juga agak jadi ya gimana ya, agak kasih juga sih lihatnya ya, karena di sini kan Takeshi itu benar-benar sampai dicari banget sama kedua orang tuanya. Dimana di sini kan juga ada momen di mana Sachika sama kedua orang tuanya Takeshi kan sampai bantu ngasih selebaran soal Takeshi ke orang-orang yang lewat, maksudnya biar mereka itu kalau misalnya bantu nyari gitu loh. Ini akuratnya gak kasih sih, mana bagiannya kan juga kebetulan dilihat sama si Soma dan juga si Lakia kan, karena kan memang di saat sebelumnya kan ada satu Gojiso-nya si Soma yang notabene kan waktu itu dia tuh Gojiso itu kebetulan lagi ngikuti si Lakia, dan pas dia balik ke Soma buat ngasih tahu keberadaannya Lakia, ya udah si Soma ya datang ke sana dan juga ya mungkin kayak menanyakan soal lanjutan dari perkataannya si Soma yang di episode sebelumnya itu loh. Dan ternyata memang si Lakia juga sempat memikirkan kata-katanya si Soma, dan pas lagi ngomong gitu ya sama si Soma diajak kan ke satu tempat, dan tempatnya itu adalah ya ini tempat di mana si Sachika sama kedua orang tuanya Takeshi itu ngasih bagi-bagi selebarannya Takeshi. Dan di sini kayak dikasih tahu gitu sama si Soma itu perihal betapa perihnya rasa kehilangan orang yang disayang. Jadi ya kurang lebih ya bisa dibilang kayak sama ya ini, dan juga kayak menunjukkan gimana sedihnya gitu orang-orang yang notabene kehilangan, yang
yang kehilangan orang terdekatnya gara-gara orang terdekatnya dijadikan tastek sama para Grandioto. Itu sih yang bisa dibilang kayak pengen diperlihatkan ke apa oleh sama pada si Laki ya. Dan pas lihat bagian di mana si ada satu momen di mana ayahnya Takeshi itu kayak kesenggol orang terus jatuh kan. Nah itu kayak si Laki itu kayak tiba-tiba kelintas ingatannya dia di masa lalu pas dia itu kayak melakukan hal yang sama, yaitu pas dia ngasih selebaran buat nyari adiknya yang waktu itu lagi fase-fase minggat dari rumah. Dan bahkan ini lebih kasihan lagi sih, dimana si Laki kan tanya kayak berusaha mati-matian nyari adiknya, terus juga ngasih selebaran ke orangnya, ke para Grandioto yang lewat, tapi nggak ada satupun yang peduli sama dia. Bahkan ada kayak ini satu Grandioto cewek gitu ya, yang notabene diminta tolong sama si Laki ya, tapi dia sama si Grandioto ceweknya kayak malah di kayak didorong gitu aja si Laki ada yang lagi melas gitu. Jadi kayak bisa dibilang gak dianggap banget gitu loh. Bisa dibilang kayak apa ya, dia tuh mati-matian nyari adiknya tapi gak ada orang yang peduli, gak ada orang yang sama sekali peduli dengan si Laki ya. Itu kasihan sih aja, jujur aja. Dan pas bagian ini juga, dan setelah hal ini kayak bisa dibilang si Laki itu kayak ada momen dimana dia nangis kan, dan kan mungkin kayak keinget dia juga pernah mengalami hal ini gitu waktu dia nyari adiknya dulu ya, waktu adiknya minggat dari rumah. Dan dari sini ya udah singkatnya si Laki pun akhirnya setuju buat bantu Soma. Dan dia meskipun ya Laki dengan entengnya bilang kalau dia bilang kalau ke Soma buat kalau memang dia mau menyelamatkan para Human Press yang sudah diambil para agent ya, dia harus masuk ke markasnya Stomas Corporation langsung. Tapi di sini ya lucunya lagi ya, dengan entengnya bilang kalau dia itu nggak tahu caranya. Soalnya ya ini ternyata kalau berdasarkan informasi dari Laki ya, katanya semua Grandioto pekerja yang bekerja di bawah naungannya Stomas Corporation itu nggak dikasih cara soal perusahaannya kayak gimana. Bahkan perihal tempat pengumpulan dan juga penyortiran Human Press saja loh nggak dikasih tahu semuanya sama si para agent. Jadi ya mereka cuma tahu berapa tempat aja, kayak mungkin ada 2 atau 3 tempat penyortiran Human Press yang dikasih tahu para agent ke para Grandioto pekerja. Jadi ya bener-bener informasinya dari sama mereka terbatas banget gitu loh. Jadi memang nggak semuanya dikasih tahu meskipun mereka tuh udah kerja sama Corporation. Nah, waktu si Laki itu ngajak si Soma ke salah satu tempat penyortiran Human Press yang dia tahu. Nah, kebetulan ternyata memang ada agen-agen yang lagi nyortir Human Press di sana. Dan sebenarnya kalau dari warnanya itu agennya si Rango sih ya, karena warnanya merah soalnya. Nah, pas mereka coba ngikuti, kan ada sebagian di mana si agennya itu kayak ngarahkan masuk ke dalam bilik toilet, dan dia itu kayak ngarahkan tangannya buat kayak buka kunci semacamnya gitu. Kunci ada lambang dasneknya gitu. Terus pas dia buka, dia langsung masuk ke dunia Grandioto. Dan waktu si Laki yang mencoba melakukan hal yang sama, pintunya ya gak bekerja. Ya pas dibuka ya udah itu bilik toilet biasa. Pun Soma juga melakukan hal yang sama, dibuka langsung gak bisa. Nah pas si Soma itu iseng nyodorin tangannya di telapak tangan dia ke arah pintu sesuai dengan yang dikatakan sama si Laki ya, pas dia lihat gerakannya si agent bisa nyambung dong ternyata. Tiba-tiba pas dibuka muncul tuh lambang dasar yang jadi kayak kuncinya gitu. Dan si Laki ya kayak agak gregetan juga nih, kok gak dari tadi gitu. Dia sampai bilang gitu ke si Soma, karena ya gimana kan Soma juga gak tahu gitu loh. Tapi ya mungkin ini alasannya simpel aja ya, kenapa kok Soma bisa lakukan hal itu ya, karena mungkin dia adalah bagian dari Stomas Family, makanya dia bisa buka kunci kayak gitu. Nah, kalau dia udah tahu kayak gitu berarti ya ini bisa, meskipun ini cara yang terbilang simpel dan juga kayak sepele ya, ini bisa krusial karena ya dengan cara ini kan Soma bisa aja kan dia keluar masuk di negara itu sesuka dia, karena dia udah tahu caranya sekarang. Yang caranya ternyata dia sendiri yang bisa gitu, agak lucu sih di sini. Dan jauh dari sini akhirnya si Soma sama Laki ya masuk ke tempat yang sama dengan yang ada di episode pertama ya, waktu si Soma kejar-kejaran sama para agent itu. Dan pas dia nyoba pintu-pintu random yang di sana yang memang bentuk ruangannya sih kelas kayak ruangan pintu yang ada di film Monster Inc itu loh. Dia nyoba ke pintu ini salah, pintu ini kayak nyambung ke sebuah perkantoran, ke pintu ini nyoba jadi nyambung ke gudang penyimpanan barang. Nah pas nyoba pintu sekian, dia akhirnya nyambung
bisa masuk ke dalam markasnya Toma Family. Jadi kayak dia dalam kali pulang ke rumah gitu lah. Dan akhirnya mereka pergi ke tempat yang ke pabrik bawah tanah ya. Kan yang menurut Soma itu adalah tempat di mana para anggota Toma Family ini mengolah human press yang sudah mereka dapatkan buat jadi Dark Snake. Nah pas sampai ke sana kan ada sebuah pintu yang lagi terkunci kan, dan kuncinya itu berpassword gitu. Pas sama dicoba di otak-atik, dia bisa gitu buka pintunya. Dan di sini juga bikin si Rakia agak heran nih, kok Soma kayak hafal banget gitu, kayak tahu banget soal seluk-beluk pabriknya ini. Ya ini kan juga si Soma belum bilang ke Rakia kalau dia adalah anggota Toma Family, jadi wajar sih kalau Rakia juga agak heran di sini. Tapi kayak si Rakia kayak heran, tapi ya udah kayak nggak terlalu peduli gitu loh. Dan pas lagi menyusup ini, tiba-tiba langsung tiba-tiba mereka ketahuan sama satu agent, dan akhirnya ya udah di sini alarm tanda bahaya bunyi, dan mereka akhirnya cepat-cepat pergi ke tempat di mana para human press ini disimpan. Dan untungnya ya pastinya kan ada bagian di mana si Soma itu kayak sempat keingat momen di mana ibunya dia diubah jadi human press sama kakak-kakaknya kan. Tapi ya saya itu udah dia fokus lagi buat nyari para human press yang ada di sana. Dan untungnya di sini human pressnya Takeshi ketemu. Jadi benar-benar ketemu semua human pressnya Takeshi, jika human press yang lainnya bahkan belum sempat diolah. Bahkan ada beberapa human press yang lagi dijajar di mesinnya gitu. Jadi kayak human pressnya hampir diolah gitu, ada di sana. Tapi kalau pabriknya lagi memang mesinnya belum dipakai, jadi mereka masih bisa nyelamatin semua human press-nya lah. Nah pas si Soma lagi ngumpulin para human press ini, tiba-tiba mereka disergap sama si Crota tiba-tiba muncul langsung nebas sabitnya dan hampir ngenai si Soma sama Lakia. Dan di sini juga akhirnya ketahuan kan perihal Lakia yang berkhianat sama si Crota. Dan pas si Lakia tuh kayak nyinggung soal ke adiknya ya ke si Crota. Ya si Crota kayak dengan sinisnya bilang, siapa itu? Jadi kayak dia kayak dengan sinis bilang kalau dia nggak tahu soal adiknya adiknya laki itu si Komel. Bener-bener kayak sinis banget loh reaksinya. Dan ini bahkan kayak dia sempat nyinggung kalau perihal para Granito yang ketagihan Dark Snake itu bukan urusannya dia, gak ada sangkut-pautnya sama dia gitu loh. Iya kayak dia menganggap kalau ya para Granito yang ketagihan Dark Snake ya itu salahnya mereka sendiri gitu. Jadi wah gila sih, mereka yang produksi Dark Snake, mereka yang bikin Granito malah mau kecanduan Dark Snake, tapi mereka kayak lepas tangan gitu aja. Pas mereka dikasih soal ini bener-bener wah ini kampret banget sih kata-kata si Crota ini. Dan ya udah singkatnya ya kata-katanya jelas otomatis si Rakia murka di sini, dan terjadi sih pertarungan antara si Commander Flam lawan si Crota. Dan ya memang bener-bener gila sih. Bahkan loh si Crota yang belum berubah ke wujud Granito Ultronya aja loh, bener-bener sekuat itu. Bahkan si Rakia yang sudah berubah jadi Commander Flam aja terpojok loh di sini. Tapi sini ya udah di sini akhirnya kan si Rakia juga bilang ke Soma buat langsung menyelamatkan cepat mengumpulkan semua human press yang ada selagi si Rakia itu nyoba menyibukkan si Crota. Jadi di samping si Rakia itu nyoba ngalihkan perhatian Crota, dia nyuruh si Soma buat langsung cepet-cepetan nyamakan human press yang ada. Dan akhirnya udah sini singkatnya Soma berhasil mengumpulkan semua human press dia, dan akhirnya dia sama Rakia kabur bareng. Dan dia ya ininya juga dikejar sama para agent sih. Dan ini uniknya ya, bagian di mana mereka dikejar-kejar sama agent itu mirip loh sekilas dari segi pengambilan gambar, juga angle kameranya itu mirip loh sama bagian di mana Soma itu kejar sama para agent di episode pertama. Mirip banget. Bedanya kali ini dia yang dikejar ini bukan cuma Soma, tapi dia dikejar-kejar tapi dia bareng sama Lakia juga ikut dikejar sama para agent. Dan ya dia itu masuk ke bagian keluar pintu tadi itu, dan pas mereka mau nyoba keluar lewat pintu random, langsung disergap sama si Crota pakai tebasan sabitnya. Dan tepat sebelum tebasannya si Soma sempat berubah jadi gabu sih. Dan mereka akhirnya tiba-tiba kelempar ke satu pintu random yang dimana pintu itu nyambung ke sebuah tempat kayak pertunjukan panggung rapper gitu ya, di sebuah ruangan panggung gitu. Ya orang kan ada si Gabu sama si Flam yang lagi diserang sama si Crota ya, membuat kondisinya lagi jadi chaos. Dan akhirnya semua orang di sana panik dan kabur kan. Dan akhirnya udah singkatnya langsung di sini muncul wujud Granito Ultro dari si Crota.
tema benar-benar ya gila ya, dan ternyata temanya iya benar, temanya cumi-cumi ya ternyata si temanya apa tema Ganadolia si Grota, dan bener-bener gila sih. Bahkan di sini ya meskipun sudah dibantu sama si Commander Flam ya, bahkan Grota itu masih terlalu unggul loh. Tapi ini ada jadi momen unik di mana si Soma kan berubah jadi Gabu kayak King Form kan. Jadi sembari dia mengalihkan dia dan juga si Flam itu mengalihkan perhatian Grota juga para agent, dia sempat ngesamen para Whip Soldier dia buat bawa kabur para Yumpress yang sudah berhasil dia selamatin sebelumnya. Jadi terjadi pertarungan di dua sisi ya, antara si yang pertama ada Commander Gabu King Form melawan Grota, dan juga ada Commander Flam melawan para agent. Nah sini muncul akhirnya form barunya Commander Flam, di sini itu Commander Flam Puru Jelly Custom. Dan di sini juga, dan dari segi gimmicknya sama aja sih ya, bahkan sequence-nya juga sama kayak Commander Flam Puding Custom, sama persis, cuma bedanya ya tema makanannya beda. Kalau Puding kan dia namanya puding Jepang kan, kalau ini temanya, kalau Puru Jelly temanya jelly, udah bedanya itu aja sih. Dan menurutku ada satu momen yang apa ya, ini juga apa namanya, momen yang bisa dibilang agak unik ya, karena di sini Commander Flam Puru Jelly Custom itu punya kemampuan invincible loh, jadi invisible, jadi dia bisa punya kemampuan buat gak terlihat. Ini tiba-tiba mirip kemampuan apa namanya, aku lupa namanya. Nih apa Clear Phantom-nya Commander Verde, itu juga invisible-nya Diket sama DN, mirip kayak gitu loh. Jadi dia punya kemampuan bisa membuat dirinya nggak terlihat, terus nyerang aja secara random, sembari dia itu bisa menyembunyikan dirinya. Tapi waktu si Flam tuh nyoba menggunakan kemampuan invisible-nya dia, tiba-tiba kayak ada semacam tentakel yang keluar dari badannya, dari belakangnya dia, terus ngecengkram jantungnya si Lakia. Bahkan pas dipakai itu, pas si Lakia pakai finishnya itu kayak cengkraman tentakel yang di jantung itu malah makin kuat, jadi membuat si Lakia kayak makin kesakitan gitu. Sepertinya ya, ini kalau menurutku pribadi, ini ada kemungkinan kalau ya ini adalah fitur yang sengaja ditambahkan sama si Nielf ya, buat antisipasi kalau misalnya si Lakia itu, si Flam itu berkhianat gitu. Jadi kayak ini sistem yang memang kayak dibuat buat jaga-jaga, buat ngekang si Lakia gitu. Makanya kan akhirnya pas si Lakia itu nyoba finishing berkali-kali kan, jantungnya dia makin dicengkram sama tenaga itu kan, dan itu membuat dia kayak semakin kesakitan gitu loh. Tapi ya udah, tapi singkatnya sih ya dia berhasil mengalahkan para agentnya dia lawan ya. Dan finishnya juga keren pula, di mana dia itu pernah di finishing pakai Flame Breaker-nya dia, yang agent yang kayak cewek itu. Soalnya agentnya satunya lagi di finishnya dengan cara dia itu di jatuh ke tangga, terus di sliding sambil ditindih gitu, itu keren sih. Lalu akhirnya singkatnya si Flam akhirnya pergi buat bantu si Soma yang lagi kerepotan ngadepin si Grota. Dan kebetulan desain bersamaan ya, si Hanto yang sebelumnya aku bilang dia udah siuman setelah dirawat sama setelah dia diobati sama si Kaizosuke kan, akhirnya datang ke sana kan. Dan pas dia mau berubah jadi Commander Valen, dia kaget tuh pas lihat di mana si Soma sama si Flam itu kerjasama tim up lawan si Grota. Dia kaget terlihat di situ. Jadi gimana kagetnya, benar-benar sampai dia itu melongo banget dan melotot sampai saking kagetnya deh kok. Kayak loh, ini kenapa kok Soma sama Flam itu kerjasama? Dia benar-benar kaget itu loh si Hanto itu. Dan ternyata memang bener ya, ini bisa dibilang Grota levelnya kayak udah benar-benar kuat banget ya. Bahkan loh, Commander Flam yang udah perform baru, terus juga Soma, terus juga Commander Gabu yang pakai upgrade form aja kewalahan loh ngadapi si Grota ini. Bahkan ada satu kemampuan unik di mana si Grota itu bisa kayak membalikan efek serangan yang didapatkan di tubuh dari yang ngarah ke dia. Jadi kalau misalnya dia kena pukul gitu ya, itu efek pukulannya bisa diserap sama dia, terus dibalikin jadi serangan ke lawannya. Itu ngeri sih. Dan itu benar-benar bikin si Commander Flam langsung terkapar loh, gila sih. Commander Flam yang baru aja debut form baru langsung di nerf di sini pas lawan Grota, gila sih. Jadi singkatnya kan ada si Soma melakukan Rider Kick pakai King Form kan, yang Rider Kick menurutku keren sih, dimana si Soma itu nancepin si Gabu Vipernya dia ke tanah, terus di tempat dia langsung muncul barisan deretan lilin raksasa yang bergejer, sama di bagian tengahnya ada kayak semacam kayak
krim kue ya, kue yang dilumuri di jalannya situ itu keren sih. Jadi dan momen pas bagian si Soma itu nancepin gabu wipernya dia, sekilas kayak ini ya, kayak Kamen Blade pas dia mau Rider Kick. Jadi kan kalau misalnya dalam Kamen Blade ya si Kenzaki kan kalau dia mau Rider Kick pasti dia nancepin Blade Rosary dulu ke tanah kan. Nah itu mirip kayak gitu loh, hampir mirip lah. Terus akhirnya si kayak jadi si gabu kayak Kifon melakukan Rider Kick ke arah si Grota, tapi sama si Grota ditahan pakai sabitnya kan. Dan gilanya ya mempan loh, bahkan mana si gabunya yang kepental balik. Jadi gila sih, di Rider Kick pakai form terkuatnya gabu aja masih gak mempan loh. Ini Grota sekuat apa sih sebenarnya? Tapi ya gak bener-bener sia-sia banget ya, karena ternyata Rider Kick-nya selama itu membuat sabitnya si Grota itu hancur ternyata bagian bilahnya itu. Dan si Grota yang bisa dibilang kayak agak sedikit ya, misalnya kayak kagum gitu melihat si Soma yang ternyata sekuat itu. Jadi ya bahkan sampai ngomong kalau sepertinya ya nggak heran kalau kamu jadi adik termuda keluarga Stoma. Jadi kan disinggung kalau kekuatan itu karena kekuatannya dia dimiliki sama Soma itu karena dia adalah bagian dari keluarga Stoma itu. Jadi ya secara gak langsung si Grota itu kayak ngasih kayak bocorin identitas Soma yang seorang Granioto sekaligus anggota keluarga Stoma. Dan itu terjadi saat ada Hunter di dekatnya dia. Jadi Hunter itu juga dengar perkataan si Grota. Udah, jadi kan di sini juga membuat si Rakia juga akhirnya tahu nih kalau ternyata si Soma itu adalah anggota keluarga Stomach. Tapi yang nggak kalah kagetnya lagi adalah si Hanto yang bahkan bener-bener shock. Dia sampai benar-benar bingung gara-gara saking kagetnya mengetahui fakta kalau Soma adalah seorang Granioto sekaligus adik termuda dari keluarga Stomach. Itu benar-benar bikin si Hanto itu benar-benar kaget, emosinya nggak terkendali, benar-benar dia udah kalap sampai ke titik dimana dia kalap sampai marah ke Soma bahkan. Dan itu juga bikin si Soma itu juga nggak bingung harus dilatih gimana ke si Hanto. Dan akhirnya karena Hanto yang bisa udah kepalang emosi ya, akhirnya sama si Hanto langsung kerah bajunya Soma ditarik terus ditinju sama si Hanto. Jadi ya ini benar-benar kayak menunjukkan kalau ini ya kayak menunjukkan sifatnya si Hanto ini. Ya, memang ini juga reaksinya Hanto memang reaksinya sudah aku tebak sih. Memang jujur aja ya, aku udah nebak kalau Hanto bakal bereaksi kayak gini sih kalau misalnya dia tahu kalau Soma itu adalah Granioto. Benar-benar langsung dihajar loh Soma, benar-benar langsung dibogem, mukanya langsung dibogem sama si Hanto. Tahu udah bisa bersambung sini. Dan aku lanjut ke preview di mana di sini ternyata ya tetap ya meskipun dari sifat dan juga perkataannya Hanto yang waktu itu yang dia bisa menerima dengan lapangan data soal rahasia Soma, dia tetap pada pendirian dia. Kalau yang namanya Granioto itu semuanya harus dibasmi, harus dibantai, tetap loh. Dia bahkan ngomong ke Soma, semua Granioto bakal aku hancurkan, bahkan kamu sekalipun gak akan aku jadikan pengecualian. Gila gak? Dia tetap berpegang teguh pada pendirian dia ya, yang menganggap Soma Granioto itu adalah musuh. Bahkan meskipun Soma yang notabene temannya dia sendiri loh, tetap juga dia juga bakal masuk ke juga dianggap kayak gitu juga sama si Hanto. Gila sih ini. Benar-benar sampai sudah semarah itu sampai dia tuh udah kayak gelap mata gitu si Hanto itu ya. Terus juga ada lagi ini kemunculan dari seorang mirip Soma yang mengacau di beberapa tempat, dan itu juga akhirnya mengakibatkan Hanto sama Sachika kalau Soma itu benar-benar aja adalah Soma yang sebenarnya. Lalu ada apa lagi ya? Dan juga ini juga hal ini dikasih tahu sama si Hanto langsung kan. Tapi ya entah kenapa kok lihatnya aku agak emosi di bagian ini. Tapi nanti aku jelasin di bagian kesimpulan lah. Terus juga yang paling ditunggu-tunggu ya di episode selanjutnya. Terus sampai kelibet ngomongnya aku, yaitu soal kemunculan dan debut perdana dari Kamen Rider Bitter Gabu. Yang ternyata usernya yaitu orang yang mirip Soma tadi, dan bakal terjadi pertarungan yang cukup epic ya antara Kamen Rider Bitter Gabu lawan Kamen Rider Valen dan juga Kamen Rider Valen. Dan kalau dari scan episode 21 yang udah berada sih, kalau nggak salah ada bagian di mana si Kamen Rider Bitter Gabu juga bakal ngadepi si Kamen Rider Flam sih. Tapi ya nanti bakal gimana nanti penempatannya. Jadi oke lah, mungkin sekarang dulu bahasanya. Dan kalau kesimpulannya bisa dibilang ini
episodenya benar-benar apa ya, kayak wah ini episodenya benar-benar emosional, dan juga memang lebih banyak actionnya, tapi satu momen yang ada terjadi di akhir episode ini benar-benar kayak ngasih pukulannya benar-benar telak loh, apalagi bagi Soma ya, yang notabene dia itu berusaha menyembunyikan identitasnya dia sebagai Granito dari Hanto, ternyata malah ketahuan, dan itu membuat Hanto malah murka di sini. Oh iya, ada satu lagi aku lupa. Ada bagian di mana waktu si Lakia sama si Soma itu nyusup ke markasnya Stomach Family, yaitu kan ada bagian di mana si Soma itu tangannya seperti ditarik sama si Lakia kan waktu mereka mau sembunyi dari para agent yang lagi patroli. Itu ada bagian di mana si Soma itu kayak ada bagian kepingin masa lalunya yang muncul lagi gitu loh. Di mana ternyata dia itu pernah ketemu waktu ini Soma waktu masih kecil ya. Dia pernah ketemu sama ibunya si Hanto. Jadi ya ibunya Hanto itu ternyata ibunya Hanto waktu Hanto masih kecil, ternyata dia memang beneran diculik sama family ya, tapi nggak langsung mati. Jadi dia masih diculik biasa, dan dia sempet kayak bantu si Soma kecil buat kabur atau kemana gitu. Jadi ya ini kayaknya memang berkaitan banget ya antara si Soma sama Hanto kayak ini. Ini menjelaskan nama kok di awal-awal waktu si episode berapa ya, waktu awal-awal identitasnya si Hanto sama Soma itu ketahuan sebagai Kamen Rider tuh, Soma kayak ada semacam ingatan tertentu yang kepicu ya pas dia lihat foto ibunya si Hanto. Mungkin ini ada hubungannya sih. Aku hampir lupa sama teori itu jujur aja. Tambah lagi ke Hanto, reaksi Hanto yang menurutku gimana ya? Sebenarnya sih reaksinya Hanto ya memang masuk akal sih ya, karena kan dia marah, memang dia juga benar-benar benci banget sama para Granito. Cuma ya kalau dia sampai ke titik di mana dia itu membenci Soma hanya karena dia Granito, ini menurutku kayak gak make sense aja sih. Ya masa gini loh, masa dia itu kayak menganggap kayak hanya karena Soma Granito dia menganggap kalau kebaikan Soma selama ini cuma tipuannya dia doang, bahkan sampai ke titik di mana dia nggak akan segan-segan menghabisi Soma, yang kalau menghabisi Soma sebagai caranya dia balas dendam pada para Granito juga agak gimana gitu ya. Juga ini timingnya juga benar-benar nggak tepat ya, karena kan udah Hanto lagi emosinya lagi setinggi itu kepada Soma. Minggu depan juga bakal muncul Bitter Gabu yang berdua mereka Soma. Udah nih kayaknya Soma makin terfitnah ini. Ini agak kasihan sih aku lihatnya Soma itu. Kasihan sama Soma iya, kesel sama Hanto yang juga yang kayak gitu juga iya nih. Harapanku ya moga-moga Hanto nggak jadi kayak ini sih, nggak jadi kayak Kusaka sih. Ya, kalau saya nonton Kamen pasti tahu kan gimana Kusaka itu kayak gimana bencinya dia dengan para Orphonok, sampai bahkan Orphonoknya nggak ngapa-ngapain aja, Orphonoknya nggak ngapa-ngapain, coba pergi hidup normal, nggak bunuh manusia, tetap dibenci, bahkan dirasisin sama dia, kayak benar-benar dibencinya udah bener mendarah daging banget gitu loh, sampai ke Orphonok yang nggak salah apa-apa itu juga tetap dibenci sama si Kusaka. Nah aku takutnya ya mengingat Hanto yang digambarkan kayak gini, aku takutnya Hanto bakal jadi Kusaka 2.0 sih, yang benih tipikal secondary rider yang bebal banget gitu loh. Udah dikasih tau kayak gini dia tetap gak mau dengerin. Dia juga kayak tetap kekeh kalau semua monster itu adalah musuh, meskipun ada monster yang baiknya juga peduli mau dibablas semua. Nah itu yang aku takutnya kayak gitu. Apalagi jujur aja aku juga udah muak loh sama pattern second rider yang pala batu itu, jujur aja udah muak aku. Asli ya, aku udah muak dengan pattern kayak gitu. Kayak mulai dari zamannya Revice kan udah ada kayak gitu. Zamannya bukan Revice, zamannya Saber malah. Zamannya Rintaro atau Kamen Blade yang notabene yang gak tegas. Terus ada Daiji yang gampang kahasut sama si kahasut sama namanya? Sama Akaishi. Terus ada Keiwa yang pala batu, soal dia tuh pengen yang masih tetap nyalakan ibunya Ace, meskipun dia tahu ibunya Ace itu nggak salah apa-apa. Itu loh tipikal second rider yang bebal dan pala batu kayak gini, aku jujur aja udah muak sih. Bayangkan dari zaman itu berarti kan aku 3 tahun loh, 3 tahun betul-betul disajikan sama second rider yang pala batu. Makanya pas aku lihat Kamen Rider tahun lalu aku masih enak karena bisa dibilang masanya Adam akan dihadirkan second rider yang udah second ridernya cewek, dia bisa dia lebih kalem gitu, enak liatnya. Ini kalau sampai dihadirkan lagi gak tau lagi sih aku. Tapi ya itu pendapat ya kayak gimana, karena ini juga bisa jadi ada sambungannya dengan
Hanto yang mungkin dengan ini kemunculan dari mungkin kamera Dark Valen yang aku sempat bahas di video toko update, yang ada kamera baru yang berwujud kayak Valen tapi ada kayak apa kayak pixel hitamnya itu loh. Nah, kayak ada warna-warna digital pixel hitamnya itu. Nah, mungkin aja itu form barunya si Hanto yang mungkin di fase-fase dia jadi jahat mungkin loh ya. Ini ya nyambungnya mungkin bisa ke sana sih ya. Kayaknya mungkin sekian dulu aja, bahasanya udah panjang banget nih. Aduh, ini udah panjang banget, jadi aku gak mau terlalu banyak cincong aja lah. Jadi kalau misalnya kalian mau nambahin, ada yang misalnya aku ada yang kurang mau tambahin, terus juga ada mau koreksi juga bisa terus kalau kayak biasa aja lah. Oke, sekian dulu video kali ini. Like dan share video kalian suka ada video ini, subscribe channel aku kalau suka ada mau channel ini. Dan kalau misalnya kalian ada yang mau ditambahkan dan mungkin jika mau dikoreksi bisa tulis kolom komentar, dan kalau mau kasih dukungan tambah juga bisa klik link Sawaria di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pelasan 1412.